Nama anggota kelompok 3. Pertama, Nur Amalia. Kedua, Surniati. 3, Dia Ananda. 4, Regita Naila Az-Zahra. 5, Dewi Sartika. 6, Siti Zara. 7, Firda Amanda Sari. 8, Tasriani. 9, Nur Alia Mujahidah. 10, Satria Syamsuddin. Penjelasan mengenai materi gizi akan dijelaskan oleh pemateri, simak baik-baik ya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian gizi yang benar. Gizi adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Sementara, dalam bidang ilmu pengetahuan dan medis, gizi dapat merujuk pada ilmu atau praktik konsumsi serta penggunaan makanan. Tak hanya tentang metabolisme, gizi pun berbicara mengenai bagaimana penyakit yang dicegah atau diminimalkan dengan makanan yang sehat. Dengan demikian, pengertian gizi juga berfokus pada bagaimana cara kita mengenali proses munculnya penyakit yang disebabkan oleh faktor bahan pangan. Mulai dari pola makan yang buruk, intoleransi terhadap makanan, hingga alergi makanan. Apa saja sih jenis gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia? Nah, zat gizi adalah senyawa dari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya. Pada dasarnya, terdapat 2 jenis zat gizi yang penting bagi tubuh manusia, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Nah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai makronutrien. Nah, teman-teman, dengar tidak apa yang dimaksud dengan makronutrien? Makronutrien itu merupakan sebuah nutrisi yang ada dalam tubuh kita. Setiap makanan yang kita konsumsi, makronutrien terbagi menjadi 2 hal, yaitu makronutrien berenergi dan ada makronutrien yang tidak mengandung energi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makronutrien berenergi. Makronutrien yang berenergi itu terbagi menjadi 4 hal, yaitu pertama, karbohidrat. Karbohidrat memiliki molekul-molekul yang terdiri atas monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Polisakarida dianggap lebih baik daripada monosakarida. Mengapa? Pasalnya, polisakarida lebih kompleks sehingga butuh waktu lama untuk diserap ke dalam aliran darah dan tidak memicu lonjakan gula darah yang besar. Karena itu, semakin kompleks karbohidrat yang teman-teman konsumsi, nutrisi yang akan didapatkan akan semakin baik. Contohnya, karbohidrat kompleks adalah gandum utuh, nasi putih, dan biji-bijian. Sedangkan jenis karbohidrat sederhana meliputi roti dan pasta. Yang kedua yaitu protein. Dilihat dari Medians Plus, protein disusun oleh 20 jenis asam amino. Sebagian asam amino disebut esensial karena tidak bisa diproduksi oleh tubuh, sehingga harus didapatkan melalui makanan. Sementara sebagian lainnya termasuk non-esensial, sebab bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Contohnya isolescens, histidines, cisens, lisens, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan contoh asam amino esensial, sementara asam amino non-esensial meliputi aspartic acids, senstans, glutamic acids, alanins, araginins, asparaginins, pronins, serins, dan trisons. Ahli gizi merekomendasikan makanan berprotein seperti ikan, gandum utuh, kacang-kacangan, dan daging unggas. Selanjutnya yang ketiga yaitu lemak. Lemak sejatinya termasuk salah satu gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berfungsi dengan baik, mulai dari membantu organ-organ dalam menghasilkan hormon, melumasi persediaan, menyerap vitamin tertentu, dan menjaga kesehatan otak. Banyak orang menghindari asupan lemak karena takut akan terkena penyakit. Padahal, teman-teman dapat mengganti lemak sehat seperti alpukat, keju, telur, kacang, minyak kelapa untuk memenuhi kebutuhan lemak dalam tubuh. Dan yang terakhir yakni vitamin.
Vitamin tidak dapat diproduksi secara cukup, sehingga manusia perlu memperolehnya dari bahan pangan. Vitamin terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air seperti vitamin A, D, dan E. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin B1, B2, B3, B9, B12, dan sebagainya. Vitamin larut dalam air akan keluar lebih cepat melalui urin setelah dikonsumsi. Karena itu, vitamin jenis ini perlu dikonsumsi dengan lebih teratur. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak mudah menumpuk di tubuh karena sulit dihilangkan dengan cepat. Penumpukan vitamin secara berlebihan ini disebut dengan hipervitaminosis. Nah, itulah tadi 4 penjelasan mengenai empat hal yang terdiri dari makronutrien yang berenergi. Makronutrien yang tidak mengandung energi akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makronutrien yang tidak menyumbang energi. Memahami pengertian gizi tentu belum lengkap tanpa mengetahui makronutrien. Nutrisi ini berupa serat dan air. Meski tidak menyediakan energi, mereka tetap penting untuk tubuh manusia. Yang pertama yaitu serat. Sebagian besar serat terdiri atas karbohidrat. Nutrisi ini penting untuk mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam sistem pencernaan. Seperti yang sudah diketahui, sumber serat berasal dari sayur dan buah-buahan. Yang kedua yaitu air. Air sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh. Kebutuhan air tiap orang juga berbeda-beda dan dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya ukuran tubuh, usia, aktivitas fisik, suhu lingkungan, kondisi kesehatan, dan pola makan. Meski begitu, orang dewasa umumnya dianjurkan untuk minum setidaknya 2 liter air setiap hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya nutrisi bagi kesehatan. Nah, dalam sehari-hari, tubuh manusia memerlukan energi agar dapat beraktivitas dengan lancar. Makanan dan gizilah yang menjadi sumber energi ini. Air, lemak, protein, dan karbohidrat juga harus dipenuhi dengan cukup agar organ-organ tubuh kita bisa bekerja sebagaimana mestinya. Kecukupan vitamin dan mineral pun harus diperhatikan supaya kesehatan selalu terjaga. Untuk memenuhi gizi seimbang tersebut, kita perlu menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang, sekaligus menghindari jenis bahan pangan tertentu yang baik untuk tubuh. Misalnya, menghindari variasi sayur, buah-buahan, biji-bijian utuh atau whole grain, serta nasi merah, dan membatasi konsumsi makanan tinggi garam, makanan yang digoreng atau berlemak. Kita harus memastikan asupan gizi dan makanan terpenuhi guna mencegah kondisi kekurangan gizi. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan nutrisi dalam jumlah semestinya. Sebagai akibatnya, beragam masalah kesehatan bisa muncul, mulai dari gangguan pernafasan, masalah kulit, bahkan demensia. Nah, untuk penjelasan berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara memenuhi gizi seimbang untuk memenuhi nutrisi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Anda bisa mengikuti panduan makan sebagai berikut. Yang pertama, makan sayur dan buah-buahan aneka warna sekitar 1/2 piring. Yang kedua, makan sumber protein dan lemak sehat seperti ayam, ikan, atau kacang-kacangan sekitar 1/4 piring. Yang ketiga, makanan sumber karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh, nasi, coklat, gandum, atau pasta sebanyak 1/4 piring. Yang keempat, gunakan minyak sehat seperti minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung, hingga minyak canola. Yang kelima, konsumsi air putih yang cukup. Yang keenam, konsumsi susu sebaiknya hanya 1-2 gelas sehari dan jus hanya 1 gelas per hari. Yang ketujuh, pola hidup sehat bukan hanya memenuhi kebutuhan nutrisi,
tapi juga harus diimbangi dengan berolahraga secara teratur. Dan kedelapan, olahraga dapat membakar kelebihan kalori dari makanan dan minuman yang Anda konsumsi.